A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil tugas saya. Salawat bertangkaikan salam, tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, adapun tujuan saya di sini ialah untuk mempresentasikan hasil tugas saya mengenai kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lahir sampai beliau wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal atau bertepatan pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi, atau biasa yang sering kita sebut dengan tahun gajah. Kenapa bisa dibilang dengan tahun gajah? Karena tahun itu datang segerombolan orang mengenai gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka datang dengan gajah untuk menghancurkan Ka'bah, lalu Allah kirimkan kepada mereka yaitu burung ababil. Burung ababil datang dengan membawa batu yang berasal dari neraka. Batu tersebut dilemparkan kepada para penunggang gajah-gajah tersebut. Maka di dalam surah Al-Fil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah itu? Alamnya jalla kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Taramihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, yaitu tanah neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Begitulah kisah kenapa bisa dibilang dengan tahun. Pada saat beliau sebelum lahir, ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal pada saat berdagang. Setelah lahir, Nabi Muhammad langsung diasuh oleh ibunya, yaitu yang bernama Siti Aminah. Beliau diasuh oleh Siti Aminah selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, seperti tradisi bangsa Arab, beliau dititipkan ke Halimatus Sa'diyah. Beliau disusukan oleh Halimatus Sa'diyah selama beberapa tahun. Pada saat bersama Halimatus Sa'diyah, beliau ada peristiwa yang sangat menyenangkan. Pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain, datanglah 2 orang
menghampiri dia, lalu membuka baju beliau. Setelah itu, dua orang tersebut membelah dada beliau dan mengeluarkan segumpal darah, dan lalu dibersihkan. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad kembali ke Halimatus Sa'diyah dan menceritakan semua itu. Setelah menceritakan semua itu, Halimatus Sa'diyah merasa terkejut. Lalu dia pergi ke orang-orang ingin menanyakan apakah peristiwa tersebut, bagaimana peristiwa tersebut. Lalu tidak berapa lama kemudian ada pendeta yang memberitahukan bahwa ini pertanda bahwa nabi selanjutnya. Setelah itu, merasa terkejut, Halimatus Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad SAW ke ibu kandungnya, yaitu Aminah. Setelah 6 tahun, Aminah wafat. Kenapa Aminah wafat pada saat ketika Nabi Muhammad dan Aminah pergi berziarah ke makam ayahnya. Setelah itu Aminah merasa sesak napas, kemudian meninggal. Setelah Aminah meninggal, Nabi Muhammad SAW dititipkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dia diasuh oleh Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Setelah berusia 8 tahun, kakeknya yaitu Abdul Muthalib meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Setelah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, beliau ikut dengan pamannya berdagang ke negeri Syam. Setelah berdagang ke negeri Syam, beliau disuruh atau dianjurkan untuk bekerja dengan Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah langsung mau dan menerima Nabi Muhammad sebagai karyawannya. Selang beberapa tahun, Siti Khadijah mungkin tertarik kepada Rasulullah SAW dan mereka menikah. Mereka menikah di usia 25 tahun dan Siti Khadijah ikut menyebarkan agama Islam. Pada saat 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada saat Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hira, atau namanya berkhalwat. Pada saat Nabi Muhammad SAW berkhalwat, datanglah malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan. Siapa yang datang ini? Malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca ini. Iqra, bacalah. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Malaikat menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Dan pada saat itu Nabi Muhammad merasa ketakutan, ya kan? Malaikat tetap menyuruh untuk membaca sampai 3 kali dan alhamdulillah Nabi Muhammad bisa membacanya. Setelah mendapatkan wahyu pertama di surah Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad turun dari Gua Hira dan langsung menghampiri rumah beliau dan langsung menemui Siti Khadijah. Setelah menemui Siti Khadijah, dia langsung diselimuti oleh Siti Khadijah dan turunlah wahyu yang kedua. Setelah turun wahyu yang kedua,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Awalnya berdakwah secara sembunyi-sembunyi melalui kerabat, teman-teman dekat, dan lain-lain. Setelah merasa berdakwah sembunyi-sembunyi ini aman, beliau langsung berdakwah secara terang-terangan. Beliau berdakwah di kota Mekah. Pada saat berdakwah secara terang-terangan, banyak para kaum Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad pada saat itu. Sampai-sampai kaum Quraisy menghina, mencaci maki, dan melukai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut dan tidak pernah berhenti untuk terus menyebarkan agama Islam. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW merasakan bahwa para pengikutnya mulai tidak nyaman di kota Mekah, maka Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk pindah ke kota Madinah, atau bisa dibilang dengan berhijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah, beliau menyebarkan agama Islam dengan begitu tenang, dikarenakan di kota Madinah tersebut sudah banyak beberapa orang sudah ada yang masuk Islam dan mulai sudah nyaman untuk menyebarkan agama Islam. Setelah menyebarkan agama Islam di kota Madinah dan pengikutnya sudah mulai banyak, Nabi Muhammad SAW ingin kembali ke kota Mekah dan untuk berdakwah. Nabi Muhammad SAW pergi ke Mekah sudah mulai berani. Beliau mulai berani dikarenakan sudah banyak pengikutnya dan sering terjadi perang-perang untuk untuk berdakwah di kota Mekah. Setelah menaklukkan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam di kota Mekah tersebut. Setelah itu pada tahun 632 Masehi, beliau sakit selama 3 atau 14 hari. Setelah beliau sakit, tak lama kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun. Beliau meninggalkan 2. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu hadis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.